Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah Lucy Kartini dengan NIM B103-121-1194. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian mata kuliah Good Corporate Governance, yang dimana dalam pembahasan ini akan menganalisis laporan tahunan PT Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga pada tahun 2020. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan materi, yang dimana dalam materi itu ada 5 aspek yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu struktur kepemilikan perusahaan, dan yang kedua yaitu perlindungan terhadap hak pemegang saham, dan yang ketiga yaitu tanggung jawab Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, dan yang keempat ialah Komisaris Independen Struktur Pengawasan, dan yang terakhir yaitu Komite Audit dan Komite lainnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi yang pertama yaitu struktur kepemilikan perusahaan. Seperti yang kita lihat di atas itu ialah struktur kepemilikan BRI Agro per Maret 2023. Yang pertama yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Persero atau TBK 51,21%. Dan yang kedua yaitu PT Dana Reksa, dan yang ketiga yaitu PT Bukopin, dan yang keempat yaitu PT BRI Ventura Investama, dan yang terakhir yaitu Publik. Sebagaimana terlihat dalam struktur kepemilikan di atas, mayoritas saham BRI Agro dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero TBK, sebuah bank milik pemerintah Indonesia yang berfokus pada sektor pertanian dan koperasi, sedangkan sisinya dimiliki oleh investor institusional seperti PT Dana Reksa dan PT Bank Bukopin serta Publik. PT Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk BRI atau Agro adalah sebuah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI dengan kode saham Agro. Selanjutnya yaitu kita masuk ke materi yang kedua, ialah perlindungan terhadap hak pemegang saham. Sebagai perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk BRI Agro memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak pemegang sahamnya. Perlindungan ini penting untuk menjamin bahwa pemegang saham dapat memperoleh informasi yang tepat waktu dan akurat, serta dapat memperoleh hak-hak mereka sebagai pemegang saham. Selanjutnya yaitu bentuk perlindungan yang diberikan oleh BRI Agro pada pemegang saham. Antara lain yaitu yang pertama, transparansi informasi. BRI Agro wajib menyediakan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu pada pemegang sahamnya. Informasi tersebut meliputi laporan keuangan, laporan tahunan, dan informasi terkait kebijakan perusahaan. Dan yang kedua, hak pemegang keputusan. Pemegang saham memiliki hak untuk mengambil keputusan penting dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. BRI Agro harus memastikan bahwa pemegang saham dapat mengikuti RUPS dengan mudah dan memperoleh hak suara mereka dengan tepat. Yang ketiga, hak atas dividen. Pemegang saham berhak atas pembagian dividen yang diberikan oleh BRI Agro. Perusahaan harus memastikan bahwa proses pembagian dividen dilakukan secara adil dan proporsional. Yang terakhir, perlindungan hukum. Pemegang saham memiliki hak untuk mengajukan gugatan jika merasa hak-haknya dilanggar oleh BRI Agro. Perusahaan harus memastikan bahwa hak pemegang saham dilindungi dan perusahaan tidak melakukan tindakan yang merugikan pemegang saham. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Dewan Komisaris sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar memberi tanggapan dan saran atas laporan kinerja perseroan yang disampaikan direksi setiap bulan. Di samping itu, juga secara berkala, Dewan Komisaris mengadakan rapat atau diskusi dengan manajemen kunci untuk mendengar langsung permasalahan yang terjadi dan memberikan saran atau rekomendasi untuk perbaikan. Dan itu, Dewan Komisaris mendorong direksi untuk dapat meningkatkan kinerja dan berpegang pada regulasi yang ditetapkan serta prinsip tata kelola yang baik dan dapat tumbuh sehat dan berkesinambungan. Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan dan pendampingan, memberi nasihat di bidang kebijakan dan operasional kepada direksi perseroan melalui rapat berkala setiap bulan, surat-surat dan rekomendasi sesuai dengan kapasitas serta kewenangannya. Selanjutnya, itu materi yang keempat adalah Komisaris Independen Struktur Pengawasan. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan mengimplementasikan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko bank secara efektif. Dalam melakukan pengawasan aktif terhadap manajemen risiko bank, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko. Selain itu, direksi menentukan arah, kebijakan dan strategi manajemen risiko secara komprehensif beserta tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko tersebut dimaksud telah ditindaklanjuti, termasuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha bank
yang ditemukan oleh Satuan Kerja Audit Intern atau SKAI. Selanjutnya, materi kita yang terakhir yaitu Komite Audit dan Komite lainnya. Pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi atau Nominasi. Komite Audit membahas hasil laporan hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI dan memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh unit-unit kerja, baik di kantor pusat dan kantor cabang. Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan implementasi manajemen risiko dan kepatuhan di bank. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi dan memberikan masukan untuk kebijakan nominasi.